Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, haleluya, pada Sabtu malam hari ini, tanggal 13 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik, Dia cinta kita semua. Tuhan sudah pelihara kita dari hari ke hari sampai pada malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Besok jangan lupa hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 150 ayat 6, biar segala yang bernafas pun semua memuji menyembah Tuhan. Sebab kita diciptakan oleh Tuhan. Semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Maka harus dan mutlak kita datang kepada Yesus. Di situ sumber keselamatan, sumber berkat, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. So, nanti kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 18. Belajar setia dalam perkara kecil, karena kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Haleluya, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, dalam Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Bapakku yang kucintai, sucikan mulutku dan hatiku. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku,
agar aku tidak berdosa kepadamu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Tuhan Yesus, bawaku selalu dalam firman-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat malam Sabtu malam hari ini, tanggal 13 April 2024. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang cinta Tuhan Yesus taat, dia tidak sombong, tidak tinggi hati. Mau dibentuk sama Tuhan, saya mau dibentuk sama Tuhan. Bentuklah hidupku Bapa seturut rencana Tuhan. Di ayat 23 dikatakan jawab Yesus, jika seorang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan menuruti firman Tuhan, berarti taat kepada firman Tuhan. Dan Bapa akan mengasihi kita, dan kita akan diam bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Lukas pasal 16. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan Yesus, dalam rangka supaya kita mau setia sama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak hidup di dalam firman, mau hidup di dalam siapa? Di dalam dunia ya, dunia akan lenyap, tapi satu-satunya hanya di dalam Dia Yesus akan ada janji yang kekal. Amin. Lukas 16 ayat 10 sampai 18. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Barang siapa yang setia di dalam perkara yang kecil, ia juga setia di dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara yang besar. Mari kita menjadi orang bisa dipercaya. Setia berarti dapat dipercaya soal yang kecil. Bagaimana bisa dipercaya perkara yang besar? Kalau kita tidak setia, tidak bisa dipercaya dengan perkara yang kecil. Oleh karena itu, mari kita mencinta Tuhan Yesus. Yang setia cinta Tuhan Yesus. Dan kalau kita cinta Tuhan Yesus, perkara kecil pun kita peduli, saudara. Ya, apapun demi untuk Tuhan Yesus. Ya, terus berikutnya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon bicara perkara kedagingan. Ya, perkara kedagingan bisa membuat kita tidak jujur. Ya, salah satu cinta akan uang. Ya, mari kita mau berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Belajar kita cinta Tuhan Yesus. Tempat Yesus di atas uang. Tempatkan Tuhan di atas segala perkara dunia. Dan kalau di dalam Yesus, hidup kita takut akan Tuhan. Sifat karakter kita dibentuk. Dan kita hidup takut akan Tuhan. Dan kalau hidup takut akan Tuhan, hidup kita jujur. Berkatalah benar. Berkata iya, iya dan tidak, tidak. Ya. Jadi kalau kita ikuti dunia ini, penyebab cinta dunia, penyebab cinta mamon, itu bisa tidak jujur. Karena itu gaya dunia. Tapi bahaya bagi kita. Mari kita ikuti firman Tuhan, sehingga kita selalu berkata jujur, iya, iya dan tidak, tidak. Karena kita cinta Tuhan Yesus dan kita taat kepada firman Tuhan. Ya. Terus berikutnya, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, harta orang lain, siapa akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita tidak gila harta, tapi kita menyimpan harta di surga. Ya. Jadi kalau kita bisa dipercaya, ya menjadi orang yang bisa dipercaya, sehingga hidup kita menjadi berkat dan orang bisa percaya kepada kita. Apalagi nomor satu, kita dipercaya oleh Yesus. Jadilah kita hidup di dalam firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi orang bisa dipercaya. Saudara, ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Amin. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita, bukan mamon. Mamon bukan juru selamat, tapi mamon bicara dunia. Cintakan uang agar segala jenis kejahatan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Tapi mari kita mencinta Tuhan Yesus. Orang cinta Tuhan Yesus itu dikenal sama Allah. Baca 1 Korintus 4 ayat 3.
Orang cinta Tuhan itu dikenal sama Tuhan. Dan orang cinta Tuhan Yesus, dia taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Surga buat selama-lama. Maka kita belajar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita setia dalam perkara yang kecil, dan kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan. Itu disebut hamba uang. Kita bukan hamba uang, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Ya, tempatkan Tuhan nomor satu, prioritaskan Tuhan nomor satu di atas uang, di atas segala-galanya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu benarkan diri depan orang, tapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini contoh jelas firman Allah. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kita tidak boleh kagum kepada siapapun. Selain kagum, kita hormati, respect hanya kepada satu-satunya Tuhan Yesus. Ya, kepada manusia kita tidak boleh kagum kepada manusia, tidak boleh kagum sama pendeta, tidak boleh kagum sama siapapun. Tapi kita kagum dan respect dan hormat dan cinta hanya kepada satu pribadi yang termulia di atas segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai segala-galanya. Di situ kita belajar utamakan Tuhan. Ya, tempatkan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Kita kagum dan hormat hanya kepada Dia, Tuhan Yesus, bukan manusia. Manusia bukan juru selamat. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Memang semua akan hancur, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Mari kita cinta Tuhan Yesus. Orang yang mencintai Tuhan, cintakan firman Tuhan. 1 Yesus 2 ayat 17. Dunia akan lenyap, tapi bagi orang hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suami, itu berbuat zina. Amin. Mari kita benci dosa. Jangan pernah terjadi perselingkuhan, perjinan. Kita buang dalam nama Yesus. Itu dibenci sama Tuhan. Ya, setiap orang yang menceraikan istrinya, jangan terjadi perceraian. Kalau bapak, ibu, suami, istri harus saling cinta. Dan dasarnya Tuhan Yesus, ya. Kalau dasarnya Tuhan Yesus, tidak tarik perceraian. Perceraian terjadi karena dasarnya manusia. Masing-masing egois, masing-masing mau menangnya sendiri, dan hidup tidak tahu akan Tuhan. Sumber suami istri tidak tahu akan Tuhan. Terjadi perjinan, perselingkuhan, terjadi perceraian karena dasarnya bukan firman Tuhan. Dasarnya kedagingan. Saya seyakin-yakinnya, kalau semuanya yang pandang kepada Tuhan Yesus seperti dalam Efesus pasal 5, istri menghormati suami seperti menghormati Kristus. Suami mengasihi istri seperti kepada Kristus. Semuanya kalau dasar firman Allah. Setiap suami istri yang hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Allah, suami istri, keluarga diberkati sama Tuhan. Karena ini contohnya, orang bisa berbuat zina, orang terjadi perselingkuhan, terjadi dosa karena tidak taat kepada firman Allah. Kalau kita belajar taat takut akan Tuhan, hidup sebagai pelaku firman Allah, tidak terjadi perceraian, tidak terjadi perselingkuhan, tidak terjadi perjinan, karena hidupnya standar sesuai dengan firman Tuhan. Maka di sini kita belajar melalui firman-firman Allah, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Allah sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, amin. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Tuhan memberkati.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Sebelum kita berbaring tidur kali, kita berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya melalui firman-firman yang selalu kita baca dan dengar. Mari tempatkan Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada perkara yang kecil, bukan cinta kepada mamon, cinta kepada Tuhan Yesus. Dan jangan mengagumi manusia, tapi kagum kita hanya kepada Yesus. Respek kita, sembah dan hormat kita hanya kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.